Menurut Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, pada tahun 2018, Indonesia baru mengekspor sekitar 4,49 miliar US dollar yang menempatkan Indonesia pada posisi 15. Tentu pencapaian ini belumlah cukup untuk negara maritim seperti kita. Yang dibandingkan negara tetangga kita, yaitu Thailand dan juga Vietnam, yang menempatkan posisi mereka lebih tinggi dari Indonesia. Lantas, apakah effort Indonesia bisa melejit lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya? Tentu saja bisa. Salah satu sektor ekspor terbesar kemaritiman Indonesia dihasilkan dari ekspor udang. Dibuktikan pada tahun 2019, nilai ekspor Indonesia mencapai 1,72 miliar US dollar, yang 80% hasil ekspornya dihasilkan dari hasil tambak udang. Dan untuk menghasilkan udang berkualitas, udang perlu pemasukan oksigen yang cukup. Dan oksigen ini dihasilkan dari percikan gelembung dari hasil pergerakan kincir air. Dan kebanyakan dari penambak udang masih menggunakan energi konvensional untuk menggerakkan kincir air ini. Bukan karena harganya yang mahal, tetapi lebih dari faktor lingkungan yang takutnya energi konvensional ini atau energi fosil ini dapat mencemari daerah penambak udang dan mengurangi kualitas hasil udang tersebut. Oleh karena itu, kami mengangkat sebuah topik pemanfaatan solar PV untuk tambak udang. Dengan pemanfaatan solar PV diharapkan dapat mencapai energi yang dapat digunakan untuk pergerakan kincir air. Pemanfaatan solar PV dalam dunia tambak udang sangat sesuai dengan lingkungan tambak udang yang sebagian besar berada di daerah pesisir pantai, yang tingkat intensitas cahayanya cukup besar dalam pemanfaatan energi solar PV ini. Saya akan menjelaskan tentang teknologi yang banyak digunakan penambak udang, mulai dari luas kolam, alat tambaknya, dan juga bahan bakar yang akan digunakan. Luas kolam atau tambak yang disarankan yaitu kurang dari 1 hektar, atau umumnya adalah 0,3 sampai 0,5 hektar atau 3.000 sampai 5.000 meter kuadrat. Alat tambak yang digunakan yaitu 1. Geomembran. Geomembran adalah lapisan plastik dengan fungsi agar tambak menjadi lebih bersih dan airnya tidak mudah tercemar. 2. Sanity refractometer. Digunakan untuk mengetahui tingkat salinitasi pada air yang digunakan dalam tambak. 3. Diometer, yaitu untuk memastikan apakah kadar oksigen terlarut dalam tambak berapa pada kondisi optimal. 4. pH meter. Saat masa pembesaran udang memerlukan pH meter untuk melakukan pengecekan pH air secara rutin. 5. Aerator diesel, yaitu mampu menciptakan kadar oksigen terlarut secara berkesinambungan bagi udang. Bahan bakar yang digunakan pada aerator diesel yaitu solar atau biosolar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemanfaatan solar PV terhadap tambak udang. Jadi di sini saya sudah menggambarkan sketsa sebagai gambaran bagaimana pemanfaatannya. Jadi di gambar yang pertama ini kita melihat gambar kincir tambak udang yang belum menggunakan energi solar PV. Dan kincir tambak ini biasanya masih menggunakan energi fosil seperti minyak bumi, seperti itu. Kincir ini juga berfungsi untuk menghasilkan oksigen bagi udang. Di gambar kedua, saya menggambarkan mekanisme atau cara kerja dari solar PV agar bisa menggerakkan kincir tambak udang ini, yaitu dari pemanfaatan sinar matahari yang ditangkap oleh panel surya. Terus energi yang dihasilkan itu disalurkan ke chain controller. Di sini chain controller ini berfungsi untuk mengubah dari sinar matahari menjadi listrik. Dari chain controller ini bisa juga energinya dialirkan ke baterai agar dayanya bisa disimpan untuk digunakan pada malam hari. Terus dari chain controller ini juga bisa langsung dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir
tambak udang ini, karena kincir tambak udang ini menggunakan arus satu arah, yaitu DC. Ada juga kincir tambak udang menggunakan arus bolak-balik, tapi di sini saya mengaplikasikannya dengan kincir satu arah. Adapun cara merakainya atau gambar setelah dirangkai yaitu sebagai berikut. Simpulannya adalah bahwa solar PV ini sangat berguna bagi petambak udang karena pada siang hari dia berguna untuk menyimpan energi dan pada malam hari dia mengeluarkan energi seperti penerangan dan pompa air.